Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lam yakun fid darain amin. Khaufus sahabah an Aisyah radhiyallahu anha annaha dzakaratin nar fabakat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkiki?" Qalat, "Dzakartun nar fabakait." "Fa hal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan indal mizan hatta ya'lama ayakhifu mizanu am yathqul wa inda tatayyuris suhuf hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yamini aw shimali aw wara'a dhahri wa inda sirat idza wudi'a baina dhahranai jahannam hatta yajuzahu." Kalau kemarin diceritakan bagaimana takutnya para nabi, kali ini diceritakan takutnya para sahabat. Nabi sebenarnya nggak perlu takut karena sudah pasti surga, tapi mereka tetap takut. Begitulah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat ini diantara paling mulianya manusia di dunia adalah para sahabat, karena mereka termasuk orang-orang yang beriman kepada Rasulullah di saat yang membahayakan diri mereka dan kehidupan mereka. Kalau kita sekarang beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak ada apapun yang membahayakan kita, tidak ada apapun yang mencelakai kita. Melempari batu, memfitnah, memboikot, memerangi, nggak ada ketika sekarang kita beriman. Tapi mereka ketika beriman, oh enggak, siksaan mereka dapat. Seperti Bilal ketika beriman disiksa, Ammar bin Yasir, satu keluarga ketika beriman disiksa. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, mereka mendapatkan siksaan, mereka mendapatkan boikot, ancaman dan yang lain sebagainya. Tentunya ketika mereka sabar, kemuliaan mereka dapatkan. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalaupun mereka berinfak sepotong roti misalnya, dengan kita berinfak gunung emas, bukan gunung batu atau buah, gunung emas. Apa yang diinfakkan sahabat itu jauh lebih mahal, jauh lebih istimewa daripada apa yang kita infakkan. Nah, orang kaya bersedekah dengan orang miskin bersedekah, besaran mana pahalanya? Besaran orang miskin bersedekah daripada orang kaya. Kenapa? Terkadang orang miskin itu bersedekah dengan separuh hartanya, sedangkan orang kaya bukan dengan separuh hartanya, mungkin seperempat, mungkin bahkan nggak sampai serempat ada hartanya. Orang miskin kadang punya uang 10.000, 5.000-nya disedekahkan, berarti apa? Separuh hartanya disedekahkan. Punya satu potong roti, separuh rotinya disedekahkan, separuh hartanya disedekahkan. Orang kaya enggak, dia sedekah 10 juta masih ada M, atau bahkan masih ada T di berangkasnya atau di rekeningnya. Berarti apa yang disedekahkan masih sedikit. 100 juta masih sedikit. Paham ya? Nah, sahabat ini mulia, kedudukannya tinggi di sisi Allah, tapi mereka begitu takut kepada Allah. Makanya diceritakan itu tentang Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah ini kalau ingat neraka nangis. Ingat neraka nangis. Dan mereka ketika ingat ini bukan sewaktu-waktu. Kalau kita kan ingat-ingat masalah yang menakutkan, mengerikan itu kan lepas sumpek. Pas sumpek baru eling. Ya Allah, ya boleh mlebu neraka, ya panas kok. Lepas sumpek. Tapi pas seneng lali neraka.
eling surga tok wis. Akhirnya melakukan kemaksiatan ini, melakukan kemaksiatan itu. Kenapa? Yang diingat adalah surga, kenikmatan, kebahagiaan. Kalau mereka sering ingat neraka daripada surga, karena itu mereka terus meningkatkan ketaatannya, kebaikannya, menguatkan keimanannya. Kenapa? Yang selalu diingat adalah neraka. Makanya jarang kita dengar sahabat itu sering tertawa atau jarang bangun malam, nggak ada. Hampir semuanya itu yang kita lihat, yang kita ketahui, sering menangis, sering qiyamul dan yang lain sebagainya. Kenapa? Yang teringat adalah neraka, bukan kesenangan, bukan kebahagiaan, tapi kesedihan dan hal-hal yang membahayakan dirinya nanti di akhirat. Sayyidatina Aisyah ini ketika ingat neraka nangis sudah. Kalau kita baca ayat yang menjelaskan tentang neraka, ketawa. Tertawa, baca atau mendengarkan, kita tertawa. Kita nggak takut. Nggak takut. Nyantai malah. Kadang dia enak-enak no macane. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Dia enak-enak no suaranya. Padahal menerangkan tentang azab, siksaan Allah. Di enak-enak no suaranya, nggak ada sedih, nggak ada takut, nggak ada terlintas dalam dirinya tentang azab, nggak ada. Sahabat itu kalau baca Al-Quran, ayat itu ada hubungannya dengan siksaan Allah, ada hubungannya, nggak dijelaskan siksaan di situ, ada hubungannya dengan siksaannya Allah. Nangis, gerak-geru. Apalagi kalau di dalamnya itu menjelaskan tentang siksaan Allah. Sayyidina Umar bin Khattab itu dalam satu malam mengulangi ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk fa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini diulang-ulangi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Menangis Sayyidina Umar. Satu malam dalam sholatnya ngulang-ngulangi ayat ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jelas menangis. Ini langsung azab yang disebutkan, yang berhubungan dengan azab aja membuat mereka menangis. Dan Sayyidatina Aisyah teringat neraka, nangis. Allah kalau menceritakan tentang neraka itu luar biasa. Hanya orang bodoh seperti kita ini yang nggak takut kepada neraka. Padahal perbandingannya api dunia dengan api neraka jauh. Hanya orang seperti kita ini, yang lemah iman, yang banyak dosa, diceritakan neraka nggak takut. Kenapa? Kita nggak pernah bayangkan. Loh, saya pernah bayangkan. Ngene loh, srengenge matahari masih jauh, kita sudah kepanasan, apa meneng neraka. Mek ngono to. Itu bayangkannya anak kecil. Coba bayangkan yang lebih dari itu, yang dapat membuat kita benar-benar sadar. Mereka itu membayangkan bukan seperti itu, benar-benar membayangkan seakan-akan mereka benar-benar berada di dalamnya. Cerita yang sering kita dengar, ada orang baik, tapi karena dia manusia memiliki syahwat, ada ketertarikan dengan seorang perempuan, kan dosa. Tapi sebelum dia melangkah, dia coba nyalakan lilin atau semisalnya, kemudian diletakkan jarinya satu demi satu di atas lilin tadi. Nggak kuat. Lah syahwat masih ada. Coba lagi. Kalau kamu kuat, ayo kita lakukan. Kalau kamu nggak kuat, jangan. Ini masih panasnya api lilin atau api dunia, belum api akhir. Dicoba semuanya nggak kuat dia. Nah kalau kamu nggak kuat dengan panasnya api dunia, bagaimana dengan api neraka? Nggak berani sudah, langsung mati syahwatnya. Takutnya kepada Allah dan azab lebih besar daripada syahwatnya. Langsung syahwatnya tadi itu tidak dilaksanakan.
Kenapa? Terbayang panasnya api neraka. Lilin aja kalau kita nggak kenai tangan kita, apinya tidak mengenai tangan kita. Kita berada beberapa senti dari atasnya, beberapa detik atau beberapa menit kita nggak tahan. Padahal api lilin. Kadang orang mateni lilin itu dengan tangannya. Api lilin masih. Kalau kita ada di atasnya berapa senti, tidak kena apinya, kita sudah kepanasan. Apalagi kalau kena apinya, tambah. Mungkin bertahan 1 detik, 2 detik, ngangkat. Tetesannya lilin aja kita langsung, kepanasan walaupun sebentar, apalagi apinya. Ini lilin. Lah sedangkan neraka itu paling panasnya api dunia. Bukan panasnya api lilin, paling panasnya api dunia. Itu 70, neraka 70 kali lipatnya. Api neraka 70 kali lipatnya, paling panasnya api dunia. Makanya para sahabat itu kalau sudah neraka nangis. Nangis. Sayyidina Aisyah nangis. Rasulullah tanya. Rasulullah tahu, Rasulullah tanya, "Mayib Kiki, apa yang membuat kamu menangis? Apa yang membuat kamu sedih?" Kalau istri zaman sekarang mungkin suaminya kawin lagi, atau suaminya minggat, atau nggak dikei belonjo, atau diamui, nangis. Kalau selama haknya terpenuhi, Mas yo ceritain neraka, kok nggak mungkin nangis? Ceritain surga, wah mengidamkan, mudah-mudahan aku mlebu surga ya. Mlebu surga tapi ngelamat. Tapi kurang aja. Ini nangis. Apa yang membuat kamu menangis, katanya Rasulullah. Dijawab, zakartun nar fabakait. Ingat neraka sehingga aku menangis, katanya Aisyah. Aku ingat neraka sehingga aku nangis. Lalu Sayyidina Aisyah karena takut neraka dan takut masuk, ngomong kepada Rasulullah, "Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah?" Apakah engkau akan ingat keluargamu di hari kiamat? Ibarat anak atau istri ngomong kepada ayahnya, orang tuanya, atau kepada suaminya ketika susah, eling ndak sampai awa-awaan. Ingat nggak kamu kepada kami ketika susah? Kan gitu ya. Sayyidina Aisyah takut masuk neraka. Tanya kepada Rasulullah, apakah Anda ingat kami nanti di hari kiamat? Keluarganya, ingat keluarga di hari kiamat. Lah Rasulullah nggak menjawab pertanyaan, tapi memberitahu kepada Sayyidina Aisyah hal yang besar, dan itu juga harus membuat kita khawatir. Bukan meredamkan Sayyidina Aisyah untuk supaya nggak nangis Rasulullah, supaya nggak nangis juara peling aku ambil bojo-bojoku, ambil anak-anakku, enggak. Tapi Rasulullah memberikan sesuatu yang membuat rasa takut itu akan tercipta lebih besar. Kalau kita kan apa-apa itu meredam. Bagaimana caranya berhenti menangis? Anak kita kalau menangis, kita bagaimana caranya dia berhenti menangis? Istri menangis sedih, bagaimana dia berhenti menangis atau nggak sedih, kan gitu. Kalau Rasulullah nggak, menambah bagaimana rasa takutnya lebih besar. Karena ketika rasa takutnya lebih besar, akan lebih banyak lagi kebaikan ketaatan yang akan dilakukan. Ketakwaannya, keimanannya akan lebih meningkat, dan itu membuat manusia berhasil di dunia mendapatkan predikat yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya Rasulullah, jawabannya apa? Amma fi thalathin mawatin fala yadhkur ahadun ahadan. Katanya Rasulullah, adapun di 3 keadaan, di 3 tempat, tidak akan seseorang itu ingat kepada yang lain. Siapapun tidak akan mungkin ingat dengan yang lainnya di 3 tempat atau di 3 keadaan. Orang tua nggak akan ingat anak, suami tidak akan ingat istri,
Begitu juga sebaliknya. Masing-masing yang dipikirkan adalah dirinya, nggak ada yang ingat siapapun. Kasih gambaran di dinding atau apalah papan di sekolahan atau universitas, pengumuman untuk lulusan. Apakah di situ dia melihat namanya orang lain? Bingung dengan namanya orang lain? Enggak. Siapa yang diajari? Namanya sendiri. Ada 500 siswa, yang lulus 300. Dari 300 itu dia nyari namanya orang apa nyari namanya sendiri? Nyari namanya sendiri. Nggak mungkin bingung namanya. Di dalam keadaan seperti itu nggak mungkin dia terpikir namanya orang. Yang dia pikirkan adalah namanya sendiri. Itulah jenenge. Ada enggak? Sekalipun ada orang yang paling dicintai di tempat itu, nggak mungkin dia ingat. Yang dia ingat adalah namanya, termasuk yang lulus atau tidak. Sama di 3 keadaan ini kita nggak akan mungkin ingat siapapun. Mana itu? Yang pertama indal mizan, timbangan. Ketika Allah akan menimbang amal perbuatan kita, antara yang baik dengan yang buruk. Ketika ditimbang, itu termasuk saat-saat yang genting. Karena apa? Akan kita ketahui kemana kita. Seperti anak kalau sekolah itu antara lulus dan tidak. Lah ketika antara lulus dan tidak, itu saat-saat yang genting. Lulus dia akan bangga, bahagia, senang. Nggak lulus dia akan malu dan menangis, sedih. Sama dengan ketika kita ditimbang ini, amal kebaikan dengan amal keburukan ditimbang. Ini saat-saat yang genting. Antara bahagia, antara sedih. Antara kenikmatan, antara malapetaka. Karena Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, wa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Siapa yang timbangan kebaikannya lebih besar, lebih berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia dalam kehidupan yang penuh dengan ridhonya Allah. Kemuliaan, keistimewaan, kebahagiaan. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Yang ringan timbangan kebaikannya alias berat timbangan kemaksiatannya, fa ummuhu hawiyah, tempatnya dia adalah neraka hawiyah. Ditanya di situ, wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Api yang sangat panas, bukan api gitu aja. Kalau api sudah panas, tapi ketika disebutkan sifatnya berarti nemen panasnya, melebihi daripada biasanya. Narun hamiyah. Dan saat itu nggak mungkin ada yang didolimi. Oh ini karena raine elek, timbangan kemaksiatannya diberatkan daripada kebaikannya. Enggak. Oh ini karena putih, wonge, kemudian timbangan kebaikannya diberatkan daripada kemaksiatannya. Enggak ada yang didolimi. Wa nadha'ul mawazinal qista di situ wa nadha'ul mawazinal qista, adil. Nggak ada yang didolimi siapapun. Siapapun nggak ada yang dizalimi. Jadi ketika di mizan, di timbangan, orang nggak akan peduli dengan yang lainnya sampai ia mengetahui apakah berat timbangannya atau tidak.
Kalau sudah mengetahui baru dia teringat yang lain. Seperti kalau kita sudah tahu, oh wis lulus aku, baru kepingin tahu yang lain. Endi nih, arek iku koncoku ditoleki. Oh ya lulus pisan kon. Nah, setelah apa? Tahu. Dia sudah tahu dia lulus atau enggak, baru dia nyari yang lain. Sama seperti itu. Kemudian yang kedua, wa inda tatayyuris suhuf. Ketika sudah buku laporan ini dibagi, mulai dibagi satu persatu, orang ke orang, ya, manusia ke manusia dibagi, ini sudah tidak ada yang peduli dengan yang lain sampai dia menerima. Dia menerimanya dengan apa? Kanan atau kiri atau bahkan di belakang punggung. Menerima kanan, tanda keberuntungan, tanda keselamatan, tanda kebahagiaan. Menerima kiri, tanda sengsara, tanda binasa. Begitu juga belakang punggung. Apa? Makanya kita dalam wudu ketika membasuh tangan disunahkan membaca doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika min syu'mi wal halaka, atau Allahumma inni as'aluka an tu'tiyani kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasirah. Ya Allah, aku meminta kepadamu, memohon kepadamu, berikan buku laporanku dengan tangan kananku dan hisablah aku dengan hisab yang ringan, yang cepat. Ketika kita membasuh tangan kiri, kita mohon kepada Allah, a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min warai dhahri. Aku berlindung denganmu ya Allah, jangan sampai engkau berikan buku laporanku dengan tangan kiri atau di belakang punggungku. Nah, saat itu ketika buku laporan ini mau disampaikan, mau disetorkan kepada setiap orang, maka mereka nggak akan mencari yang lain atau ingat yang lain sampai menerima baru. Yang ketiga, wa indas sirat, ketika di sirat, jembatan. Sampai kapan? Sampai dia berhasil melewatinya. Jadi ketika jembatan, idza wudhi'a baina dhahrai jahannam hatta yahujul. Kalau dia sudah melewati, baru dia ingat yang lain. Sebelum melewati jembatan tidak mungkin ingat yang lain. Karena apa? Ini butuh konsentrasi dan fokus. Nah, nanti berjalan di atas dinding misalnya, kecil, tidak ada jalan yang lain yang harus ente lewati tempat itu. Masa ente pikiran yang lain, fokus yang lain? Tipe. Ente fokus dengan pergerakan kita dulu, langkahnya kaki dan yang lain. Nah, ketika fokus langkah kaki kita dan kita sudah melewatinya, baru kita terpikir yang lain. Misalnya yang mau lewat di belakang kita sih, hati-hati yo, ojo banter-banter, pelan-pelan, ojo ini. Nah, baru kita ingat. Saat itu kita nggak ingat yang lain. Kita fokus diri kita, karena jembatan ini bukan besar, bukan lebar, bukan kuat, tapi kecil, tipis. Bahkan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Bawahnya bukan spring bed atau tempat yang bisa membuat kita jatuh kemudian nyaman, tapi bawahnya adalah neraka jahanam, panas. Butuh apa? Keseriusan. Lah saat itu nggak akan mungkin teringat yang lain, sampai setelah lewat baru ingat yang lain. Lah ini Rasulullah jawabannya kepada Sayyidina Aisyah. Apakah itu meringankan Sayyidina Aisyah? Hendak membuat Sayyidina Aisyah untuk meningkatkan rasa takutnya kepada Allah agar menambah ketaatannya dan kebaikannya. Sekalipun ketaatannya, kebaikannya sudah luar biasa, tapi Rasulullah menginginkan lebih dan lebih, sehingga ditambahkan rasa takut kepadanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah sahabat. Teringat neraka nangis, teringat azab nangis. Sahabat itu takutnya sahabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semuanya daripada azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberikan kemuliaan, keistimewaan kepada kita di dunia, di barzah dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad dan Nabi al-Ummi Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.